Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semangat mengerjakan tugasnya dan belajar secara online di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri tapi tingkat yang lebih lanjut. Jika kemarin kalian belajarnya misalnya sin X sama dengan sin 60 derajat, sin X sama dengan sin setengah pi gitu. Ini agak sedikit lebih sulit, yaitu sin X sama dengan A, atau biasanya sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan A diubah dulu menjadi cos X sama dengan cos alfa, dan tangan X sama dengan A diubah dulu menjadi tangan X sama dengan tangan alfa. Di sini kita harus hafal sudut-sudut istimewa yang sudah kalian tulis terakhir tugas kemarin yang tabel itu. Nah, ini adalah contoh soal dan alternatif penyelesaian. Kita bahas mulai dari nomor 1 yang lebih sulit, yang mana ini? Oke, yang A dulu. Yang A kita bahas. Sin X itu sama dengan setengah akar 3, dimana X-nya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Pembahasannya, sin X sama dengan setengah akar 3 itu sama dengan sin 60 derajat, jadi alfanya 60. Kok bisa? Sin titik-titik sama dengan setengah akar 3. Kalau kalian hafal, maka nilainya di sini sinnya adalah 60. Maka dari itu di sini sin 60. Karena alfanya 60, maka kita tinggal memasukkan ke persamaan yang kemarin. Kalau sin kan X1-nya sama dengan alfa plus K 360 derajat, X2-nya 180 min alfa plus K 360 derajat seperti kemarin. Jadi dijalankan sini untuk X sama dengan 60 plus K 360 derajat, K-nya dimulai dari 0, 60 memenuhi, K-nya 1, 420 tidak memenuhi karena sampai 360. Kemudian di sini didapat K-nya 0, persamaan yang kedua didapat 120 memenuhi, ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 sama 120. Masih gampang kan? Oke, kita ke contoh yang agak rumit. Kita ke nomor 2 yang C. Kita bahas yang C, berarti pembahasannya ada di sini. Kita perbesar dulu. Tangan 3X sama dengan sepertiga akar 3, sama dengan tangan 30 derajat. Tapi ingat di sini tangan 3X. Jadi penyelesaiannya 3X sama dengan 30. Kalau tangan itu kan alfa plus K dikalikan 180. Hanya itu saja kalau tangan. Berarti 30 plus K kalikan 180 derajat. Sehingga X-nya di sini gini. Ini berarti dibagi 3 semua, karena di sini 3. Dibagi 3, maka ini juga harus dibagi 3 semuanya. Berarti 10 plus K kali 180 ini dibagi 3 kan 60. Jadinya seperti ini. Nah, garukannya dijalankan, dapat ini nilai yang memenuhi, ini tidak memenuhi. Kemudian contoh berikutnya, yang terakhir ini. Kita ambil nomor 3 yang agak sulit. Misalnya yang cos, sekarang yang B. Yang B berarti ini ya. Cos X plus sepertiga pi sama dengan setengah akar 3. Ingat, setengah akar 3 itu cos berapa? Sorry, di sini min. Min itu kalau kita perhatikan cos yang min nilainya ada kuadran seperti ini. Di sini semua. Di sini sindikat, di sini tangan kosong. Artinya di sini cos bernilai positif, di sini cos bernilai positif. Berarti yang bernilai negatif antara kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, di situ tertulis di situ min setengah akar 3. Maka di sini 5/6 pi. 5/6 pi itu berapa? 5/6 kalikan 180. Berarti 30 kali 5 adalah 150. Nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi kita ambil yang di kuadran 2, karena yang paling kecil adalah kuadran 2 dan itu nilainya negatif.
berarti 150 derajat. Kok bisa 150 derajat? Kan sebenarnya setengah akar 3 itu sama dengan cos 30 derajat. Karena min, maka dia ada di kuadran 2, min setengah akar 3. Berarti ada di kuadran 2, kita pakai 180 derajat, min ini, min 30 derajat sama dengan cos 150 atau 5/6 pi ini. Sehingga kalau kita pakai persamaan cosnya, ingat jangan langsung X sama dengan, tapi X plus sepertiga pi sama dengan ini. Kemudian ini setengah pi plus K2 pi dari mana? Ini kan ada pi-nya, ini ada pi-nya, tapi ini masih berupa K, nggak bisa dijumlahkan. Berarti ini bisa kita jumlahkan, berarti ini dipindah ruas jadinya kan min 5/6 pi dikurangi X sama dengan sepertiga pi ditambah K2 pi itu tadi. Sama kan menyebut 5/6 pi, ini kali 2 kan 6, berarti 1 kali 2 2 pi. 5 dikurangi 2 3/6 pi. 3/6 kalau sama-sama dibagi 3 kan setengah, jadinya di sini setengah pi. Nah, ketika yang di ruas kiri sama dengan X saja, sama dengan X saja, ini sudah tinggal menjalankan K-nya. Ini pakai persamaan yang kedua sama untuk cos, karena ada 2. Jadi X sama dengan alfa plus K2 pi, X sama dengan min alfa plus K2 pi. Seperti itu. Oke, ini ada aktivitas 2. Grafik fungsi trigonometri dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Bagaimana cara menentukan? Oke, saya yang jawab. Jadi misalnya grafik cos seperti ini kan. Nah, dari grafik ini kita bisa tahu penyelesaian mana saja yang masuk dalam misalnya setengah. Nilainya cos yang setengah itu berapa aja? Misalnya di sini 60. Kemudian di sini ini sampai sini kan 90. Berarti ini 180, ini 270 ditambah di sini 270 ditambah 30, berarti di sini 300. Jadi 300 sama 60. Itu cara menentukan menggunakan grafik contohnya. Kemudian nomor 2, diketahui persamaan trigonometri tangan 4x sama dengan min akar 3. Untuk 0 sampai 2pi itu 360. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ubah persamaan ke dalam bentuk tangan 4x sama dengan tangan alfa. Berarti di sini caranya tangan 4x sama dengan min akar 3. Berarti sama dengan tangan berapa yang min akar 3? Ingat, semua sindikat tangan kosong. Berarti tangan yang bernilai minus, ini kan minus, ada di sini di kuadran 4 dan kuadran 2. Kita pakai kuadran 2. Berarti di sini min akar 3. Tangan kalau sudut istimewa yang akar 3. Jadi tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Berarti bisa kita ubah dalam bentuk 180 dikurangi 60 derajat. Berapa? Berarti tangan 120. Jadi alfanya 120. Kemudian untuk menyelesaikan tangan itu tadi, kita pakai persamaan ini. Alfa plus K 180. Berarti di sini tadi selesai ya, tangan 4x sama dengan tangan 120. Udah, itu selesai. Kemudian tentukan nilai x yang memenuhi. Lengkapi tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Jadi sebenarnya x yang memenuhi kan 4x sama dengan 120 plus K kalikan 360 atau K2pi itu dibagi 4. Berarti ini juga dibagi 4. X sama dengan 30 derajat ditambah 360 dibagi 4 kan 90 derajat. Baru K-nya dijalankan, K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya berarti 30 derajat. Kalau K-nya 1, berarti 120 derajat. K-nya 2, berarti dan seterusnya. Di sini diisi memenuhi dan tidak memenuhi. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang nomor 3.
Ini dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Dilengkapi tabelnya, ini sudah ada rumusnya, tinggal masukkan ke tabel. Oke, penjelasan saya untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.